Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Diko David Bahri. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana mudahnya membuat aplikasi Live Audio Room menggunakan Zigo Cloud, dan juga kita akan belajar bagaimana integrasi Zigo Cloud dengan framework Flutter untuk membuat aplikasi Android gitu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu dengan Zigo Cloud. Nah, Zigo Cloud sendiri adalah sebuah layanan SDK dan API untuk membuat sebuah aplikasi chatting, bisa juga live streaming, live audio dan sebagainya. Nih, teman-teman bisa lihat. Lalu dan juga dengan adanya SDK itu kita bisa membuat aplikasi dengan UI yang sangat bagus gitu, dan juga membuatnya juga bisa lebih cepat gitu daripada kita membuat UI-nya sendiri gitu. Jadi jika Cloud sudah menyiapkan UI kit, jadi kita tinggal pakai aja dan juga tinggal pakai servisnya gitu. Nah, ini adalah beberapa servis yang dipunyai oleh Zigo Cloud, teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya seperti itu. Lalu untuk kita menggunakan servisnya, kita perlu register gitu teman-teman di websitenya gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memulai dengan klik Start Building. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan account kita atau informasi kita dari first name, last name, email dan macam-macam. Setelah itu kalau udah sukses kita bisa masuk gitu, bisa login menggunakan email yang tadi sudah kita register gitu. Nah, di sini nanti teman-teman kalau udah register pertama kali, teman-teman akan mendapatkan 10.000 free minutes untuk testing seperti itu. Itu udah cukup lah membuat aplikasi, entah itu video call, entah itu live streaming ataupun live audio rooms. Nah, untuk membuat live audio room pertama kita create project dulu. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih yang live audio room, oke. Lalu klik next. Oke, nah di sini teman-teman bisa memasukkan nama projectnya gitu. Nah, di sini kita sebut Flutter Project. Lalu ada juga di sini untuk tutorialnya mau pakai SDK atau UI Kit seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita oke. Nah, nanti teman-teman bisa lihat ada beberapa project yang sudah terbentuk gitu. Nah, kita coba masuk ke salah satu project. Kita klik aja. Nah, di sini kita akan mendapatkan informasi kayak app ID gitu, ada status, ada absent, ada callback script. Nah, nanti yang kita pakai adalah app ID dan absentnya gitu. Oke, nah setelah itu kita bisa lanjut untuk membuat projectnya. Nah, kita buka dulu Visual Studio Code, terus kita Shift Control P, lalu kita create, nah itu ya, Flutter New Project gitu. Terus pilih Application. Nah, setelah itu kita pilih tempat di mana kita mau menyimpannya, menyimpan project live audio. Kita kasih nama di situ Flutter live audio gitu. Oke, live audio room. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Oke, nah lalu setelah itu kita perlu kita kembali ke dokumentasi. Nah, nanti dokumentasi saya share untuk linknya. Nah, di sini pertama kita harus menambahkan package Zigo UI Kit Prebuilt Live Audio Room. Kita copy aja. Oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke project kita, terus kita masuk ke terminal. Kita pilih tab terminal. Oke, nah di sini terus kita paste. Terus kita enter. Kita tunggu sampai selesai gitu. Oke, kalau udah selesai, teman-teman bisa lihat di pubspec.yaml. Di sini udah masuk untuk package-nya, namanya Zigo UI Kit Prebuilt Live Audio Room. Oke, kita bisa close dulu. Nah, setelah itu kita kembali ke dokumentasi. Nah, di situ ada sampelnya, sampel kelasnya, kelas stateless widgetnya. Nah, kita bisa copy aja kalau mau. Nah, terus kita buat filenya itu di folder lib ya. Kita buat aja namanya live page dot gitu. Nah, di sini kita buat kelasnya dulu untuk live page-nya gitu ceritanya. Nah, untuk nama kelasnya kita kasih nama live page. Nah, setelah itu kita bisa tambah beberapa variabel. Yang pertama kita tambah room ID. Lalu setelah itu kita bisa menambahkan is host gitu. Untuk tipe datanya kita pakai boolean gitu.
Oh ya, kita ada tambahan lagi untuk username dan juga user ID. Setelah itu kita buat konstruktornya. Oke, konstruktor udah masuk. Nah, setelah itu kita bisa kembali lagi ke dokumen. Nah, kita copy aja untuk widget build-nya yang dari save area. Oke, kita copy, lalu kita kembali, lalu yang di return-nya kita ganti save area dengan tadi kita pastekan, lalu kita import library-nya. Oke, nah untuk app ID-nya sendiri sama absen-nya kita buat file terpisah aja untuk kelasnya. Nah, untuk room ID kita bisa pakai yang dari parameter gitu, yang dilempar. User ID-nya juga pakai user ID yang dari parameter, username juga. Untuk app ID dan absennya kita buat dulu untuk kelasnya. Kita beri nama constant dot addr gitu. Constant underscore zigo dot dot. Nah, setelah itu kita buat kelasnya di sini constant zigo. Constant zigo cloud. Lalu kita buat static int app ID. Oke, nanti kita taruh di sini app ID yang dari zigo dashboard tadi itu. Yang kedua kita buat juga static untuk app sign dan dia itu tipe datanya string. Oke, ketika udah selesai kita kembali lagi ke left page, terus kita app ID-nya kita ganti constant zigo cloud ID, terus yang kedua zigo constant zigo cloud app absent. Oke, di sini sudah jadi teman-teman untuk kelas left page-nya. Kemudian kita buat juga file untuk tampilan login-nya. Kita buat aja login page di sini. Karena kita perlu login dulu sebelum masuk ke left page-nya gitu. Oke, kita kasih nama login page. Oke, terus di widget build-nya kita tambahkan scaffold dan juga bar-nya kita isi juga. Oke. Yes, kita kasih nama title-nya join live audio rooms gitu. Terus style-nya kita ganti biar lebih bagus gitu ya. Terus center ya, taruh biar di tengah. Ya, terus di main-nya kita ganti ya login page untuk home-nya. Yang di bawah kita hapus aja file kelasnya. Oke, nah terus untuk terms-nya kita ganti juga biar tampilan nanti lebih bagus. Nah, teman-teman bisa nanti bisa cek di GitHub untuk detailnya. Nah, cuman teman-teman bisa pakai term yang bisa saya pakai. Ya, setelah itu kita coba running ya di emulator ya. Ini saya udah siapin dua emulator di sini. Nah, kita pakai satu emulator yang pertama. Oke, kita klik run terus with the debug ya. Oke, terus kita lihat hasilnya. Oke, nah kalau hasilnya merah-merah seperti ini berarti ada konfigurasi yang harus kita lengkapi gitu. Nah, oke, yang pertama ya kita ke dokumentasi, terus yang pertama kita harus cek untuk compile SDK-nya seperti itu. Nah,
Untuk compile SDK versinya dia perlu versi 33, teman-teman. Oke, kita kembali ke codingan. Oh iya, sama min SDK-nya itu 21. Oke, kita kembali ke VS Code. Nah, kita masuk ke Android, lalu app, setelah itu build Gradle. Ya, oh iya, build Gradle. Terus kita scroll aja ke bawah. Kita cari yang Android tuh. Oh, Oke, yang pertama kita ganti dulu min SDK versinya ke 21. Lalu juga untuk compile-nya. Compile SDK versinya kita ganti ke 33 gitu. Nah, setelah itu kita kembali ke dokumentasi dan kita perlu menambahkan permission-nya. Nah, ini teman-teman bisa tinggal copy aja permission-nya. Terus teman-teman bisa ke bagian main terus Android manifest. Nah, kita tambahkan di atasnya application gitu. Oke. Ini kembali ke dokumentasi terus kita diminta untuk menambahkan progradrules.pro gitu. Dengan isinya itu main keep class gitu. Nanti kita copy aja. Nah, kita copy dulu namanya. Terus kita kembali ke project. Oke, kita tambahkan dia di app. Kita new file, terus kita pastekan aja tadi yang kita copy. Oke. Terus kita tambahkan isinya di situ. Nah, ini kita copy aja dua baris ini. Oke. Kita copy. Kita kembali ke VS Code, kita paste di sini. Oke. Nah, artinya si Prograde Pro-nya udah siap. Terus kita juga daftarkan Prograde file-nya ke build.gradle gitu. Nanti kita copy, lalu kita kembali ke project lagi. Oke, kita masuk lagi ke build Gradle, terus kita scroll ke bawah. Oke, kita taruh di bawahnya Signing Config. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kita coba running lagi, apakah masih ada error. Oh ya, ini udah mau sukses sepertinya. Sudah app @debug.apk. Nah, ini template seperti ini karena tadi saya baru buat untuk login apps-nya, login page-nya itu header-nya doang gitu. Nah, kita coba buat the debug so checkernya kita set false. Setelah itu kita bisa masuk ke halaman login page. Kita masuk dulu, terus kita tambahkan di bawah nanti untuk field untuk kayak memasukkan username gitu. Oke, kita buat dulu bodinya. Lalu kita kasih padding supaya ada padding kanan sama kiri. Oke, kita bisa pakai padding all untuk semuanya kanan kiri atas bawah kita kasih 20. Lalu kita pakai single child scroll view supaya ketika tampilannya panjang dia nggak akan error gitu. Terus kita isi dengan column dalamnya. Oke, nah, pertama kita isi main aksesnya itu center. Terus kita kasih children, terus nanti dalamnya baru tag fieldnya gitu. Nah, biar bagus tampilannya saya akan menambahkan aset di sini. Nah, kita klik folder, kita buat folder aset, terus kita buat folder image ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tambahkan image. Nanti image-nya teman-teman bisa ambil dari GitHub ya. Oke, saya paste dulu. Seperti ini tampilannya. Lalu kita kembali ke login view. Oh, sebelumnya kita tambahkan di pubspec.yaml untuk asetnya. Seperti ini. Lalu kita ke login page. Terus kita tambahkan yang paling atas itu kita tambahkan image.asset gitu ya. Asset image alive.png.
Oke, consnya jangan lupa dihapus. Oke. Nah, nanti kan tampilannya seperti ini. Terus kita kasih jarak dulu. Terus di bawahnya kasih teks dulu untuk title-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, kita kasih jarak lagi. Setelah itu kita tambahkan tag field untuk memasukkan room ID-nya. Oke, kita kasih jarak lagi di bawahnya. Oh iya, yang paling atas kita kasih username, bawahnya baru room ID kita. Di bawahnya kita buat row widget di mana nanti dia ada teks untuk milih ini kita host apa enggak gitu. Jadi ada teksnya terus sampingnya kita kasih switch gitu. Switchnya on off gitu. Nanti ini dia is host apa enggak gitu. Nah, default dia false. Nah, terus kita kasih di value-nya. On charge-nya kita ganti dengan nilai yang dipilih gitu. Nah, di on-nya ini kita bisa pakai local state gitu. Lalu di bawahnya kita tinggal tambahkan untuk buttonnya, kita pakai elevated button. Oke, kita kasih nama aja join room. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, untuk stylenya kita tambah biar lebih bagus. Oke, seperti ini tampilannya sudah proper. Nah, di sini kita buat controllernya untuk username, terus room ID. Terus kita buat dispose-nya biar untuk teks editornya ketika apps ini dia berpindah, stripnya hilang gitu. Nah, untuk di text field-nya, yang pertama kita tambahkan controller username, consnya kita hapus. Lalu yang kedua kita tambahkan controller ke room ID, kayak cons juga kita hapus gitu. Lalu untuk switch-nya kita pakai set state untuk merubah value-nya gitu, is host sama dengan value. Oke, nah, kita bisa save, nah, nanti hostnya udah sukses. Nah, di elevated button-nya kita untuk on press-nya kita bisa pakai navigator, push remove until, lalu kita isi dengan material patch root, terus kita arahkan ke left page gitu. Oke, kita return ke left page. Nah, di left page-nya dia butuh room ID, is host sama username dan user ID. Oke, nah is host-nya udah ada, kita lanjut ke room ID-nya kita pakai yang dari controller, username juga kita pakai controller. Nah, user ID itu bisa kita samakan dengan username gitu.
Tapi kita spasinya kita ilangin gitu. Oke. Seperti ini. Lalu kita coba tes ya teman-teman ya. Kita running ulang, stop terus kita running ulang. Tunggu sebentar. Nah, saya isi aja dengan nama username-nya Saiful Bahri. Terus room-nya kita isi aja di 12345 terus oke, saya host dulu. Terus kita join. Oke, nah seperti ini tampilannya. Masih polosan tapi sudah lumayan bagus, sudah ada grid-nya gitu kan. Nanti kalau udah masuk dia akan masuk ke satu-satu gitu. Nah, terus kita diminta untuk ngasih allow nih, permission gitu. Apakah boleh akses audio gitu kan. Oke, kita allow aja. Nah, ini otomatis masuk ke salah satu grid-nya gitu. Salah satu ikonnya. Terus kita buka satu lagi, emulator. Ya, kita running juga. Kayak seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk. Saya kasih username-nya itu kasih nama username-nya Kelvin, terus untuk room ID-nya kita samakan 12345 biar satu room. Oh, dan bukan host ya teman-teman. Terus join aja. Nah, ini udah masuk. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga untuk menu-menunya kayak apply to tag sheet gitu. Macam-macam. Nah, di sini kita bisa request untuk melakukan audience gitu. Nah, nanti di hostnya nanti dia bisa approve gitu. Nah, kalau udah di approve nanti nah, akan diminta untuk permissionnya. Nah, kalau udah oke nanti akan muncul nih gitu. Jadi di roomnya sudah ada dua gitu. Nah, akan sinkron juga di dua HP ini akan ada dua user gitu yang sudah bisa ngobrol gitu. Nah, kalau ini tombol untuk exit teman-teman. Di sini saya coba login lagi. Oke, kita kasih pakai nama Danila Subondo. Terus untuk room ID-nya kita samakan dulu. Terus oke, kita masuk. Oke, nanti apakah masih ada? Oh, masih ada nih untuk Syaful Bahri. Cuma di situ kan dibuka nih gemboknya gitu. Oke, kalau dibuka berarti kita bisa request untuk join gitu. Oh gitu ya. Kalau dibuka kita bisa langsung join tanpa harus approval gitu. Nah, di sini pun juga ada menu chatting gitu. Nah, ke siapa aja yang sudah pernah login gitu. Nah, ini kita bisa langsung live chatting di sini kita teman-teman. Nah, gitu. Nanti tampilannya ada di atasnya chatting gitu, chatting inputnya gitu. Nah, seperti ini teman-teman untuk live chatnya. Jadi di dalam live audio roomnya kita bisa langsung pakai fitur chattingnya juga gitu. Sudah ada fitur chattingnya. Oke, fitur selanjutnya yang bagus itu kita bisa menambahkan background di roomnya seperti itu.
Oke, caranya bagaimana? Kita masuk dulu ke live page-nya. Nah, di bagian belakang audience itu kita nanti bisa tambahkan parameter gitu, background. Ya, saya copy dulu untuk background-nya, background widget-nya. Nah, teman-teman bisa taruh di bawah gitu. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini nanti teman-teman tinggal pakai aja gitu untuk background-nya. Oke, nah untuk ID-nya, oke kita udah siapkan ID-nya. Nah, lalu untuk background-nya nanti kita bisa tambahkan di audience gitu dengan cara audience, terus kita tambahkan sebuah function untuk audience. Oke, sekarang kita kasih ke titik dua kali, lalu kita tambahkan background, kita kasih sama dengan, oke kita sama dengannya background gitu. Oke seperti itu teman hasilnya. Lalu, nah untuk di background sendiri ini kita harus kasih image juga biar bagus ya. Jadi nanti kita tambahkan dulu asetnya ke aset, terus slash image untuk backgroundnya. Oke, saya pastekan di image, kita paste. Oke, nah seperti ini nanti untuk backgroundnya gitu. Nah, lalu kita coba untuk hot reloadnya, apakah otomatis berubah gitu. Seperti ini akhirnya berubah, jadi antara client dan host dia akan mendapatkan background yang sama gitu. Nah, di sini juga kita bisa mengganti icon ya teman-teman ya, icon user yang masuk gitu. Nah, kita coba bikin folder avatar terus kita tambahkan beberapa, dan kita tambahkan satu dulu untuk file avatarnya gitu. Teman-teman bisa ambil di GitHub ya. Ya, lalu kita kembali ke bagian Zego UI Kit Preboot Live Audio Room config-nya. Nah, setelah background kita bisa tambahkan use avatar URL gitu. Nah, URL ini mungkin bisa dibuat parameterize gitu. Oke, nah di sini kita bisa pakai dari robohash.org gitu. Nah, untuk user ID-nya kita pakai user ID yang dinamis. Oke, nah kita bisa testing sekarang. Nah, kita coba join lagi. Oke, nah seperti ini teman-teman. Untuk ikonnya udah, nah itu ikonnya sudah pakai icon yang dari yang sudah dinamis gitu. Kayak gitu. Nah, dan itu tampilan juga langsung jadi. Teman-teman nggak usah pusing-pusing membuat UI-nya dan bagaimana konsep di belakangnya. Teman-teman tinggal pakai aja SDK-nya seperti itu. Nah, dan juga dapat 10.000 menit untuk pendaftaran gitu. Nah, untuk link pendaftarannya teman-teman bisa cek di description konten ini gitu. Saya terima kasih untuk waktunya. Selamat mencoba.